Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafa Kusuma Praja dengan NIM C240121041 dari kelompok 4 Bioper, Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Pada hari ini kami dari kelompok 4 sedang mengikuti kegiatan praktikum biologi perikanan mengenai reproduksi, yaitu diameter telur. Mari kita simak pemaparan informasi pada video berikut ini. Pengertian umum biologi perikanan adalah sebuah studi mengenai ikan sebagai sumber daya yang dapat dipanen oleh manusia, baik secara ekonomis maupun non-ekonomis. Biologi perikanan mempelajari dua hidup ikan, mulai dari lahir sampai mati, yang meliputi 1. Fekunditas dan pola reproduksi umur pada waktu mencapai kematangan gonad dan nisbah kelamin, kecepatan survival dan mortalitas pada tahap-tahap berhidup. 2. Distribusi ekologi, pergerakan dan ruaya, tingkah laku ikan dalam 24 jam atau dari musim ke musim. 3. Interaksi intra dan interspesies, bagaimana interaksi spesies dalam lingkungan hidupnya yang akan mempengaruhi populasi atau spesies lainnya. 4. Populasi serta faktor-faktor yang mengontrolnya, kecepatan pertumbuhan dan waktu mencapai ukuran rata-rata dari berbagai macam ikan. Dan yang kelima, pengaruh penangkapan ikan terhadap populasi, reproduksi, dan pertumbuhan ikan. Nah, metode kerja yang dilakukan pada praktikum diameter telur hanya mengukur saja secara umum menggunakan mikroskop. Diameter telur adalah garis tengah atau ukuran panjang dari suatu telur dengan mikrometer yang berskala yang sudah ditera. Fekunditas dan diameter yang diamati berasal dari ikan yang mencapai tahap perkembangan yang sudah matang. Informasi dari TKG matang berguna untuk mengetahui tahap perkembangan gonad serta mengetahui pola pemijahan ikan. Selain itu, proses atau kebiasaan pemijahan ikan juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Sebagai contoh, ikan lumuru bermigrasi ke dekat pantai untuk mengadakan pemijahan karena salinitas yang rendah berpengaruh terhadap maturitas gonad. Selain itu, pengaruh angin muson juga signifikan terhadap kebiasaan pemijahan. Hal pertama yang harus dilakukan saat praktikum diameter telur adalah telur dikeluarkan dari botol sampel dan dipindahkan ke cawan petri, lalu beri sedikit aqueous pada cawan petri dan ambil telur menggunakan pipet. Setelah itu, telur diletakkan di kaca preparat dan langsung dilihat di mikroskop. Lihat satu persatu dan ukur menggunakan lensa mikroskop yang sudah memiliki garis ukur. Berbicara mengenai diameter telur, organ yang kita bicarakan yaitu adalah telur, yaitu gonad. Salah satu organ reproduksi penghasil telur adalah gonad. Tingkat kematangan gonad atau TKG adalah tahap tertentu perkembangan gonad sebelum dan sesudah ikan memijah. Penentuan IKG, indeks kematangan gonad, dan tingkat kematangan gonad merupakan bagian terpenting dari konsep biologi perikanan. Informasi ini berguna untuk mengetahui perkembangan antara gonad yang masak dengan stok yang ada di perairan, ukuran pemijahan, musim pemijahan, lama pemijahan dalam suatu siklus. Dengan mengetahui ini, kita dapat memprediksi tingkat rekrutmen dan pengelolaan sumber daya di perairan. Kematangan gonad tidak sama dari tiap ikan, tentu sangat berbeda-beda. Ikan yang periode hidupnya pendek akan cepat mengalami kematangan, begitupun sebaliknya. Penentuan tingkat kematangan gonad dapat dilakukan melalui dua cara. 1. Secara morfologis, pengamatan berdasarkan ukuran dari gonad tersebut yang diamati secara visual. Model ini banyak dilakukan dan dipakai oleh para peneliti, terutama ikan yang ukuran gonadnya besar dan dapat dilihat dengan mata telanjang. Kemudahan metode ini yaitu lebih cepat dan praktis sehingga lebih menghemat waktu penelitian. Kekurangannya ialah tingkat ketelitian yang rendah. 2. Secara histologis, pengamatan ini dilakukan dengan cara mengamati perkembangan gonad melalui fase perkembangan sel dari gonad tersebut. Metode ini banyak dipakai oleh ikan yang gonadnya kecil dan mikroskopis. Metode ini lebih teliti tetapi memerlukan waktu yang lama sehingga kurang praktis untuk penelitian di lapangan dan waktu yang terbatas. Pentingnya mempelajari biologi perikanan dalam hal pengelolaan pemanfaatan sumber daya antara lain untuk mengetahui waktu-waktu dalam melakukan penangkapan, mengetahui daerah penangkapan ikan, mengetahui jumlah stok dan populasi ikan di alam, serta menentukan ukuran dan jumlah ikan yang boleh ditangkap. Hari ini, hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023, telah dilakukan praktikum biologi perikanan dengan materi reproduksi 2, yaitu diameter telur.
Praktikum kali ini saya dan teman-teman kelompok 4 mengukur 50 telur yang ada pada iguana ikan. Itulah ulasan terkait dengan praktikum kali ini mengenai reproduksi diameter telur. Harapannya, teman-teman bisa mendapatkan ilmu baru yang saya berikan dan bisa berdiskusi mengenai hal tersebut. Sekian penyampaian informasi ulasan pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.